Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi tutorial membuat animasi menggunakan animated facing di Lumion 11. Apa sih yang dimaksud dengan animated facing? Yuk kita lihat video ini. Jadi dengan menggunakan animated facing, kita bisa mengatur objek-objek untuk bermunculan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini videonya. Yuk kita mulai. Kita buka SketchUp. Saya menggunakan SketchUp Pro 2017. Ya. Oke, jadi yang terpenting di dalam membuat animated facing ini adalah kita harus membagi objek-objek ini menjadi file-file yang terpisah gitu. Nah, yang nanti akan kita gabungkan menjadi satu di dalam Lumion 11. Sebagai contoh saya akan mencoba mengimpor satu objek ya. Nah, saya rasa tanaman ini ya yang saya ingin import. Kita letakkan ya di dalam scene ini. Sebelumnya saya sudah memisahkan objek-objek seperti meja, kursi, ya, menjadi file-file SketchUp yang terpisah. Jadi untuk supaya kita bisa memisahkan dalam hal ini pot tanaman ini ya, kita buka Windows SketchUp 1 lagi. Lalu kita akan copy. Dan kita harus paste in place ya. Jadi jangan salah, paste in place agar nanti pada saat kita impor objek tersebut ke Lumion itu akan sangat mudah menempatkan di tempat yang seharusnya gitu ya. Kita kasih nama planter. Nah, di folder ini saya sudah pisahkan beberapa objek-objek ya menjadi beberapa file. Sekarang kita ke Lumion, kita impor planter yang tadi ya, yang tadi kita sudah pisahkan filenya. Lalu kita koordinatnya kita rubah menjadi 010 seperti koordinat objek-objek yang lainnya yang sebelumnya saya sudah tentukan di awal. Oke, sekarang kita ada di editor movie. Kita coba bikin klip ya. Oke, saya coba ambil scene seperti ini ya. Oke, saya rasa saya ingin menunjukkan posisi rak buku dengan meja islandnya. Sekarang kita coba tentukan dulu durasinya 6 detik. Kemudian saya mau copy efeknya ya, copy efek dari klip sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita buang dulu yang animated facing yang sebelumnya. Dari klip sebelumnya, kita akan buat dari baru ya. Dari awal. Bisa ditemukan di feature, animated
facing. Kita klik icon pena itu ya. Nah, di bagian atas ini kita bisa kasih judul ya, atau kasih title dari animated facing yang kita akan buat. Kita sekarang bisa pilih objek. Misalkan saya mau menganimasi rak buku ini ya, beserta dengan buku-bukunya. Jadi saya akan pilih. Saya pilih lemarinya, kemudian buku-buku. Nah, lalu kita klik OK. Nanti mengenai stagger ini nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah, ada beberapa efek kemunculan objek ini ya, yaitu pop in, sky drop, ground rise, implode ya. Kita coba aja satu-satu ya, supaya lebih mudah memahami apa-apa aja nih efek-efek ini tuh. Nah, sedangkan duration ini untuk menentukan berapa lamanya animasi dengan efek phasing ini. Nah, sekarang kita coba ya, ini pop in. Nah, seperti ini. Jadi objek tersebut muncul ya. Bukan dari atas atau dari bawah, tapi dari belakang ya. Sedangkan untuk efek sky drop, itu jadi objek muncul dari atas ke bawah. Oke. Kemudian ground rise, objek muncul dari bawah ke atas. Satu lagi ada implode. Nah, oke ya. Jadi kita bisa tentukan efek mana yang kita inginkan untuk animasi ini. Oke, dalam hal ini untuk rak buku saya memilih ground rise. Kita atur durasinya. Ease in ini kalau kita setting ke angka 1, jadi ketika kemunculannya menuju titik atau posisi terakhir, dia akan seperti direm gitu. Pelan gitu. Sedangkan ketika disetting di angka 0, muncul dengan tiba-tiba. Kemudian di bawah ease in ada stagger. Stagger ini untuk mengatur bagaimana kemunculan objek-objek yang terpilih itu, apakah sekaligus muncul bersamaan atau satu persatu gitu ya, baik itu secara random maupun sesuai urutan ketika kita pertama kali memilih objek-objek tersebut gitu ya. Nah, saat ini kan kemunculan objek ini boleh dikatakan random, artinya aplikasi yang menentukan mana yang muncul terlebih dahulu. Untuk supaya objek-objek ini muncul secara berurutan sesuai keinginan kita kembali lagi ke pemilihan objek. Nah, di sini ada tertulis stagger in order of selection. Jadi kita bisa memunculkan objek-objek ini urutannya sesuai dengan urutan ketika kita memilih objek tersebut. Nah, dalam hal ini rak adalah objek yang pertama kali saya pilih, kemudian buku di rak pertama, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada move distance, artinya seberapa jauh sih benda ini atau objek yang kita pilih ini dipindahkan dulu oleh aplikasi sebelum mencapai posisi atau titik terakhirnya.
untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat, kita bisa nonaktifkan yang invisible before startnya itu ya, sehingga kalau kita nonaktifkan kita bisa tahu nih posisi berapa jauh nih move distance-nya. Nah, saya coba pilih objek lain ya, hanya untuk menunjukkan fungsi dari move distance ini. Kita rubah dulu ininya ya, apa namanya, efeknya ya, jadi sky drop misalkan. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi kalau semakin jarak pindahnya itu atau move distance-nya itu diperkecil, kita bisa tahu, oh berarti mulainya benda itu pada saat animasi dimulai itu sebetulnya mulainya dari sana gitu. Nah, kita checklist lagi ya, supaya objeknya itu tidak perlu terlihat sebelum animasinya dimulai. Nah, itu ya penjelasan mengenai move distance. Oke, kita untuk membatalkan atau menghapus objek dari animasi, kita tinggal klik lagi ya. Oke. Sekarang saya mau menambahkan animasi yang lain ya. Dalam hal ini saya ingin menganimasi meja island ini beserta kursi-kursinya dan orangnya ya. Maka kita klik add facing animation. Lalu kita bisa kasih nama atau title, misalkan meja island. Kita juga bisa menentukan durasi. Dan kita juga dengan klik kanan dan klik and hold, kita bisa geser di mana animasi untuk meja island ini akan mulai gitu ya, atau dengan slider di atas ini. Ya, sama saja fungsinya. Oke. Kita juga bisa menentukan durasinya. Seperti yang sebelumnya, kita juga harus memilih objek. Karena saya ingin meja ditampilkan lebih dahulu, maka saya klik meja di awal dan saya aktifkan stagger in order of selection. Ini saya set di angka 1 dan saya pilih efek sky drop. Lalu stagger juga saya set di angka 1 supaya kemunculannya tidak bersamaan.
saya akan coba tambahkan objek manusia. Saya rasa saya harus mengedit durasi dari klipnya ya, dari 6 detik saya akan ubah menjadi 8 detik. Oke, sekarang kita kembali ke animated pacing. Untuk animasi kedua ini saya mau menambahkan lagi objek ya. Objek-objek yang ada di atas meja. Oke, kita coba tes lagi. Sepertinya durasinya terlalu pendek ya, jadi terlalu cepat. Ininya apa? Karena untuk animasi kedua ini ya, Meja Island ini lebih banyak objek yang terpilih, kita tambahkan durasinya. Oke, saya rasa untuk animasi kedua cukup ya. Sekarang kita tambahkan animasi ketiga, yaitu planter ya. Kita akan animasi ini planter ini ya, tanaman ini untuk muncul di bagian terakhir dari klip. Hanya satu objek ya, jadi durasinya nggak perlu terlalu panjang. Saya rasa akan saya rubah efeknya menjadi ground rise. Ease in-nya saya set di 1. Stagger nggak perlu kita set ya, karena nggak penting ya, hanya cuma satu objek. Nggak ada pengaruhnya. Kita coba lihat hasilnya di layar ini ya. Mohon maaf ya kalau videonya terlihat terputus-putus karena memang spek laptop saya termasuk yang menengah ke bawah ya, jadi agak sedikit terpatah-patah. Oke. Saya rasa udah cukup ya, kita hanya ini sebagai contoh aja ya. Sekarang kita coba render klip ini. Oke, karena render video ini cukup lama ya, jadi kita hentikan dulu rekaman videonya. Nanti saya akan kembali setelah Lumion sudah selesai merender video ini ya.
Nah, akhirnya selesai rendernya. Yuk kita lihat hasil rendernya. Nah, videonya seperti ini ya. Nah, ini sekedar contoh ya, silahkan dicoba sendiri ya. Kita udah sampai di akhir video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye.